Ya, ayo, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Kembali lagi di Citizens Aware Channel bersama saya Hansinwa dan rekan bicara saya Bang Herbas. Halo Bang, Halo, halo Hans, suara saya terdengar jelas ya? terdengar? Oke, siap. Nah, kesempatan kali ini Bang ya, kita akan membahas terkait isu politik nasional yang kembali memanas gitu. Setelah Iya. Forum Purnawirawan TNI ya, eh, menyampaikan Mm. tuntutannya terkait kebijakan negara yang mencakup 8 isu. Nah, isu tersebut salah satunya itu adalah usulan pemakzulan wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka gitu. Melalui surat tersebut gitu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengatakan usulan pemakzulan Gibran ini memiliki dasar konstitusional yang kuat dengan merujuk pada pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bunyinya tuh apa aja sih, Bang? Saya bacakan salah satunya ya 7A gitu ya, Bang ya. Yang menyatakan Ya, presiden silahkan. dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden gitu ya Bang ya. Nah, kalau secara hukum nih, Bang Herbas melihat hal ini tuh bagaimana gitu loh Bang. Dan secara politik juga bagaimana gitu Bang. Iya, sebenarnya usulan untuk memberhentikan penguasa, baik presiden maupun wakil presiden di dalam negara republik, ya, Yes, yes. yang berlandaskan pada demokrasi itu sebenarnya hal yang biasa-biasa saja. Hmm. Jadi itu bukan sesuatu yang menggemparkan gitu. Dalam tradisi demokrasi memang rakyat diberikan ruang untuk memberikan aspirasi, termasuk Yes. para purnawirawan TNI ini, kan Betul. begitu. Betul. Jadi ini bukan suatu hal yang berlebihan gitu, karena memang kita sebagai negara demokrasi yang memiliki ruang Hmm. bagi masyarakat untuk mengkritik para penguasa gitu, atau Hmm. memberikan aspirasi yang sangat radikal sekalipun, yaitu untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden, kan begitu. Yes. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif hukum dulu ya. Boleh. Kalau kita lihat dalam perspektif hukum, kalau kita menggunakan sudut pandang hukum untuk menilai fenomena ini, tentu saja kalau hukum itu selalu membebankan kepada alat bukti untuk menjustifikasi seorang presiden atau wakil presiden itu memang melanggar hukum atau tidak. Tentu melanggar atau tidak itu kan harus ada bukti. Kalau kita berbicara hukum kan tentu objektif, hitam-hitam, putih dan putih, kan seperti itu. Nah, kalau secara hukum benar seperti yang Rehan tadi sampaikan, dasar atau basis argumentasi untuk pemakzulan seorang presiden dan wakil presiden itu kan tertuang di dalam konstitusi kita dalam pasal 7A maupun 7B. Nah, terkait dengan pasal 7A konstitusi kita, kalau presiden dan wakil presiden itu bisa diberhentikan MPR atas usul DPR jika terbukti. Nah, Yes. ini yang harus kita tahu sebagai ukuran untuk pemberhentian presiden dan wakil presiden itu. Satu, apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara. Satu. Dua, korupsi, melakukan penyuapan, tindak pidana apapun, dan perbuatan tercela, Yes. atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, itu ukuran objektif secara hukum, secara konstitusional. Nah, sekarang coba kita aktualkan dalam usulan Purnawirawan TNI ini. Apakah Gibran melakukan pengkhianatan terhadap negara? Tidak Bang. Ada bukti yang meyakinkan nggak? Itu, Kan begitu, satu. iya. Terus yang kedua, apakah dia melakukan tindak pidana korupsi?
atau tindak pidana berat lainnya, atau melakukan penyuapan, atau melakukan perbuatan tercela atau tidak layak lagi sebagai presiden, sebagai wapres gitu ya. Iya. Nah itu kan harus terbuktikan. Yes. Makanya jika terbukti untuk itu semua secara hukum, usulan tersebut saat ini itu masih sangat lemah karena belum menunjukkan indikasi terkait dengan parameter itu tadi. Nah, kalau alasan para purnawirawan ini kan mereka mengajukan ini kan karena dugaan pelanggaran prinsip hukum dan etika kan. Iya. Kalau menurut mereka kan. Iya. Gitu loh, karena putusan terkait ambang batas usia kan, cawapres oleh MK kan. Iya, salah satunya itu, Bang. Yang waktu itu kan salah satunya itu, terus terkait dengan dugaan etika dan ini kan menjadi masih debatable akhirnya gitu loh. Iya. Masalahnya begini, putusan MK terkait batas usia itu akhirnya inkrah dan sifatnya erga omnes kan begitu. Dan itu sudah menjadi dasar untuk melakukan pemilihan umum baik presiden dan wakil presiden, dan itu sudah dilaksanakan. Iya. Kan begitu. Betul. Nah, jadi memang kalau seandainya para hakim ini terbukti melanggar etika di dalam putusan MK, tapi tetap putusan mereka itu berkekuatan hukum. Gitu loh. Nah, jadi kira-kira apakah secara hukum itu bisa menjadi ukuran, itu debatable. Untuk melakukan perbuatan tercela. Dan tidak ada bukti juga bahwa apakah Gibran yang menyeting putusan itu kan gitu kan. Iya, betul. Tidak terungkap fakta seperti itu. Nah, artinya secara hukum ini lemah gitu ya. Secara hukum ya usulan ini itu lemah. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan itu kalau dalam kacamata hukum ya itu harus dibuktikan kan seperti itu. Nah, tetapi kalau kita berbicara aspek kedua yang disebut dengan kacamata politik, secara politik memang hasil pemilu tahun lalu, bukan tahun lalu ya, tahun ini ya masih kan baru 8 bulan ya. Atau tahun lalu ya? Tahun lalu lah, 2024. Pemilunya tahun lalu, Bang. Betul, pemilu tahun lalu kan memang presiden dan wakil presiden itu kan dipilih dengan parameter suara mayoritas. Yes. Kebetulan Prabowo ini kan menang 58%. Yes. Nah, sisanya berarti sisa berapa kalau 58%? Nah, sisa persentase yang nggak memilih dia. Nah, itu tentu kan juga memiliki aspirasi dan daya kritis untuk menolak sebenarnya kan. Gitu kan, karena tidak memilih. Tetapi kan ukurannya kan majority, persentase majority yang menjadi ukuran orang itu menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, secara politik ini terjadi itu karena apa? Ya karena memang kita tidak ada oposisi akhirnya gitu loh. PDIP juga sebagai partai yang tidak tergabung di pemerintahan itu tidak melakukan kritik yang konstruktif, jadi hampir nihil oposisi pemerintahan sekarang itu. Jadi tidak ada kanal untuk meluapkan emosi orang yang nggak memilih Prabowo ataupun Gibran gitu loh. Yes. Jadi ya akhirnya ada usulan-usulan seperti ini secara politik gitu loh. Bahkan partai-partai pengusung Anies dan Muhaimin kan sekarang kan bergabung menjadi partai pemerintah. Iya, betul. Gitu loh. Artinya semua dikangkangi oleh penguasa sekarang ini partai politik. Yang tidak hanya PDIP, itu pun masih ada Budi Gunawan ya, sebagai tokoh yang dinilai publik sangat dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri gitu loh. Jadi posisi PDIP juga antara gabung dengan tidak gabung itu juga masih sumir. Seperti itu loh. Nah, inilah akhirnya konsekuensi daripada semua partai politik yang masuk kekuasaan itu tidak akan memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak memilih Prabowo ataupun Gibran kemarin. Di pemilu kemarin gitu Hans. Jadi secara politik ini ya wajar-wajar saja. Yes. Gitu. Karena kita di dalam negara demokrasi itu sebenarnya kan kedaulatan di tangan rakyat.
Nah, cuma memang mekanisme pemilu kita yang memiliki suara terbanyak 50% plus 1 itulah yang menjadi presiden dan wakil presiden. Sisanya persentase yang tidak memilih. Nah, ini kan butuh ruang untuk beraspirasi harusnya kan melalui partai politik. Tapi ini tidak ada partai politik yang menjadi oposisi. Jadi secara politik ini akhirnya tidak terelakkan lagi ada aspirasi yang sangat radikal seperti itu. Sangat ekstra ya tuntutannya, meminta dimaksudkan oleh wakil presiden untuk dimaksudkan. Nah, cuma pertanyaannya kan posisi wakil presiden kan dalam konstitusi kita, dalam kerangka hukum tata negara itu kan hanya membantu presiden menjalankan tugasnya gitu loh. Nah, cuma kalau yang diminta, yang diberhentikan, yang meminta diberhentikan adalah Gibran. Nah, pertanyaannya kan Prabowo sendiri itu kan yang menghendaki Gibran untuk menjadi pasangannya, gitu loh. Jadi secara politik juga usul pemakzulan ini juga tidak kuat, karena DPR itu tadi fraksi-fraksi yang ada di dalamnya majority mutlak mendukung pemerintah. Benar. Yang dipimpin koalisinya oleh Gerindra. Gitu. Nah, secara politik juga tidak kuat usulan ini gitu loh. Kan sejauh ini kan Prabowo cukup akomodatif sebenarnya. Mengajak lawan-lawannya untuk menjadi bagian dari pemerintahnya sehingga tidak ada oposisi gitu kan. Nah, ini bagi dalam kehidupan demokrasi ini nggak sehat karena kadang orang kalau berkuasa itu bisa lupa diri. Nah, yang mengingatkan itu harusnya oposisi kan sebagai sistem kontrol gitu. Suka nggak suka kekuasaan itu meninakbubukkan orang, makanya kita sebenarnya butuh oposisi. Betul. Nah, secara politik nggak kuat gitu, karena itu mayoritas fraksi mendukung Prabowo dan memang Prabowo sendiri yang menghendaki Gibran. Kan begitu. Benar, dalam setiap pidatonya ya dia sendiri yang menghendaki Gibran. Betul. Begitu. Ya, berarti gini Bang, betul kata Bang Herbas ya, di negara demokrasi seperti ini hal-hal seperti itu adalah hal yang wajar ya Bang ya. Wajar. Usulan pemakzulan seperti itu hal yang wajar. Tapi ya Bang ya, ini kan seperti bentuk dugaan sepihak ya Bang. Bukannya nggak boleh ya memberikan aspirasi terkait pemecatan baik presiden ataupun wakil presiden tanpa bukti yang konkret. Seperti yang kita tahu lah, itu kan hanya seperti dugaan sepihak saja. Atau Bang Herbas mau saya sebutkan salah satu contohnya. Silakan, gimana? Karena menyinggung terkait kepemilikan akun Fufufafa ya. Jadi Gibran itu seperti melakukan pembohongan publik. Akhirnya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Itu kan sebenarnya belum terbukti secara konkret, betul nggak pemilik akun itu adalah wakil presiden kita gitu ya Bang. Jadinya kan seperti mengajukan usulan atau aspirasi tanpa bukti yang konkret gitu. Bukannya nggak boleh ya Bang? Aspirasi itu boleh saja, tapi alangkah baiknya kalau aspirasi itu menggunakan data yang kuat. Jadi tidak sebatas prejudis atau dugaan-dugaan saja. Jadi kecurigaan terhadap penguasa itu boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Dan menuduh penguasa untuk melakukan ini itu kan juga bukan suatu masalah sebenarnya di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Cuma ya tentu saja kalau kita berbicara hukum ya itu tadi, orang yang mendalilkan atau menuduh kan harus dibebani pembuktian. Kan seperti itu. Nah, yaitu dibebankan kepada mereka yang menuduh. Sampai sejauh ini tidak ada putusan hukum atau data apapun yang menunjukkan kalau akun Fufufafa itu miliknya Gibran. Nah, cuma framing yang di dalam politik kan biasa ya seperti ini ya. Framing yang digunakan sebagai play campaign untuk memframing persepsi publik itu kan seolah-olah itu yang punya Gibran. Kan gitu. Nah, cuma kelemahan Gibran juga, Gibran ini tidak cukup responsif gitu loh. Gak cukup responsif terkait tuduhan itu. Akhirnya seolah-olah dia yang memang memiliki akun itu kan. Nah, inilah pentingnya komunikasi politik. Kita itu tidak bisa dalam ruang publik yang begitu terbuka, Wakil Presiden Gibran itu seharusnya juga peka bahwa komunikasi politik itu juga penting untuk mengcounter. Kalau tidak seolah-olah dia yang memang punya akun itu. Betul.
Kan begitu. Betul Bang, betul betul. Publik. Itulah pentingnya komunikasi publik, karena kita ini bukan negara kerajaan gitu loh. Yes. Kita itu negara republik. Yes. Res publica, negara yang berkaitan dengan urusan-urusan publik. Jadi kalau negara kita berkaitan dengan urusan-urusan kehidupan orang banyak yang disebut dengan republik, ya para penyelenggaranya ya jangan menempatkan diri seperti raja gitu loh. Jadi secara positif dalam sistem demokrasi, kritikan para purnawirawan itu penting. Bahkan ini juga menjadi pengingat kepada Gibran maupun Prabowo, kalau kekuasaan itu tidak selama-lamanya gitu. Yes. Tetap under di bawah kekuasaan rakyat gitu. Kedaulatan rakyat sebagai sumber daripada kekuasaan. Jadi biarkan argumentasi itu berkembang, usulan-usulan itu tetap berjalan karena kita negara demokrasi, saya ulangi lagi. Tetapi ya itu tadi akanlah lebih berbobotnya kalau itu disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Gitu. Iya, betul. Karena bukti-bukti yang kuat itu akhirnya argumentasi itu bukan hanya sekedar menjadi perhatian, tetapi bisa menjadi landasan aspirasi yang kuat. Betul, gitu betul. Loh. Betul Bang. Betul sih Bang, terkait hal-hal seperti itu memang benar. Jadi saya pertanyakan kembali gitu ya. Betulkah ini merupakan dugaan sepihak dari Forum Purnawirawan TNI gitu Bang? Mengingat ya paslon Pak Prabowo dan wakil presidennya itu kan dipilih oleh rakyat. Iya, dugaan sepihak kan, tentu semua kan itu kan dugaan sepihak memang dari kelompok purnawirawan TNI kan. Ya memang itu dugaan sepihak, tapi kan dugaan kan belum tentu kebenaran. Iya betul. Memang perlu gitu loh. Itu nanti menjadi kebenaran itu nanti ketika sudah ada buktinya kan begitu. Iya betul betul. Iya, jadi memang terkait ini DPR tentu ini ya menjawab kembali dan ada berita terbarunya bahwa akan mempercepat proses hal itu gitu Bang. Memang terkait pemakzulan ini masih terus berkembang gitu Bang. Masih terus dipersoalkan gitu. Dan masih akan terus ada kelanjutannya gitu. Mungkin kelanjutannya kita akan lebih tunggu lagi selanjutnya ya Bang ya. Perkembangannya kita pantau terus gitu. Ya tentu saja, cuma yang perlu diingat adalah jika argumentasi atau usulan tersebut dibarengi dengan bukti-bukti yang kuat itu akan sangat lebih bagus. Jadi nggak sekedar nggak sekedar tuduhan-tuduhan bahkan merujuk kepada fitnah gitu. Yes, betul. Nah itulah. Tetapi kalau dalam konteks demokrasi ya kekuasaan itu perlu dikritik. Kenapa kekuasaan itu perlu dikritik? Karena apa? Kekuasaan itu pasti berpotensi. Kalau kekuasaan nggak bisa dikritik, itu pasti berpotensi timbulnya tirani dan otoritarianisme. Dan kita tidak menginginkan itu. Kita menginginkan rakyat itu bisa memberikan kritik gitu ya, agar akuntabilitas kebijakan publik untuk mengelola negara ini memang benar-benar sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau kritik itu tidak boleh, termasuk yang paling radikal ya, seperti usulan pemakzulan, itu nanti bisa berbahaya, nanti kualitas kebijakan publik bisa turun gitu loh. Nah, makanya biarkan saja ini berkembang agar masyarakat itu tidak takut dan apatis untuk memberikan kritik gitu. Walaupun kadang ya kayak gini nggak ada data yang kuat kayak begitu loh, nggak ada bukti yang relevan gitu kan. Nah, sehingga secara demokrasi is okay, no problem, all is well gitulah ya. Tetapi ya itu tadi, kalau secara hukum tentu ini hal yang sangat lemah gitu, terkait dengan usulan-pemakzulan kepada Gibran, karena tidak ada terbukti atau bukti kuat sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan pasal 7A. Yes. Betul. Konstitusi kita. Betul Bang, betul ya. Mungkin pembahasan yang cukup menarik ya. Jadi kita pantau terus gitu ya. Dan untuk rekan-rekan juga boleh memantau terus mengenai usulan pemakzulan Gibran ini gitu. Tapi perlu diingat ya, memang
untuk mendalilkan sesuatu kita perlu data yang kuat gitu. Jangan sampai hanya dugaan-dugaan sepihak gitu lalu mendalilkan ini. Jadi seakan-akan itu jatuhnya adalah fitnah gitu ya Bang ya. Iya, jadi jangan juga kita menyampaikan argumentasi tanpa data hanya karena bungkus kita negara demokrasi. Tetapi itu tadi kita juga tidak boleh melarang orang berargumentasi. Betul. Dalam negara demokrasi ini. Walaupun tidak didahului dengan data atau kecurigaan ya boleh saja. Asal jangan menjadi justifikasi yang konkret. Yeah. Oke, pembahasan kali ini cukup menarik ya. Terima kasih kepada Bang Herbas sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini ya Bang ya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sudah menonton video ini. Boleh kita berdiskusi di comment section. Jangan lupa berikan like dan subscribe untuk mendukung Citizens Aware Channel ini selalu. Tonton konten-konten lainnya, masih ada juga yang menarik lah untuk dibahas gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Sampai jumpa kembali.